Oke, selamat pagi buat kita semua. Jadi, today I can't make it interactively. Hari ini Pak tidak bisa memberlangsungkan kelas kita secara interaktif. Jadi seperti biasa Pak akan rekam untuk kalian saksikan pada hari. I think it's on Thursday ya. Thursday 8, tanggal 8 April sesuai dengan jadwal kalau tidak salah at 11 a.m. Nah, semoga hari ini juga ya, kalau hari ini sih masih hujan ya, masih badai El Nina. Semoga tanggal 8 nanti sudah tidak ini. Dan ya, mungkin sekalian kita rekam saja karena siapa tahu di hari-hari mendatang masih ini toh, masih hujan, masih badai, sehingga mungkin saja akan menyebabkan uh, kita punya internet terganggu. Jadi Pak rekam saja. Oke, jadi minggu lalu itu kita sudah bahas tentang respirasi seluler ya. Jadi Pak harap kalian tolong simak baik-baik itu rekaman sebelumnya itu. Kalau nanti ada catatan atau apa di layar, kalian bisa pause, kemudian baca itu ringkasan yang Pak sempat share ya, waktu itu kalau tidak salah di bahan ajar dan juga di slide. Nah, itu dibaca saja untuk nanti itu persiapan untuk kita UAS ya, UAS semester kedua sekaligus untuk persiapan naik kelas. Nah, mungkin kalian sudah terima raport kemarin, jadi ada beberapa nilainya bagus, ya, dipertahankan, ada beberapa yang mungkin masih harus ditingkatkan lagi dia punya nilai ya. Jadi Pak harapkan di UAS semester 2 ini kesempatan berikutnya untuk kalian bisa memperbaiki lagi nilai. Dan ini kali ini Pak akan lebih tegas lagi, kalau memang benar-benar tidak ada nilai ya Pak tidak akan kasih, tidak akan taruh di dalam nilai. Tidak akan taruh di dalam apa kalian punya raport. Nah, itu juga kami sudah rapat dan itu sudah kami tegaskan. Nah, sekarang ini kalian mau naik kelas 12, tidak bisa kalau pakai metode seperti ini, tidak bisa kalau pakai kebiasaan seperti ini, naik ke kelas 12 kalian akan lebih berat lagi. Seperti itu. Jadi Pak harapkan kalian yang nilainya masih nol, yang masih jarang mengerjakan tugas ulangan, Pak harap bisa segera mengubah kalian punya sikap, ya seperti itu. Nanti kami mohon bantuan juga dari orang tua yang harus mengawasi kalian karena ini kan online, jadi kalian di rumah terus. Nah, jadi orang tua juga pasti kami akan minta koordinasinya untuk membantu ya. Anyway, Pak matikan dulu ini apa ya. Sekarang kita lanjut ke ya materi tentang fotosintesis. Ya, jadi kalau kemarin respirasi seluler itu dia lebih kepada suatu bentuk metabolisme yang sifatnya katabolisme. Katabolisme itu artinya apa? Dia itu dari organisme kompleks dipecah menjadi organisme yang lebih sederhana. Begitu. Tetapi kalau fotosintesis itu dia termasuk anabolisme. Dari senyawa yang lebih sederhana, dia menyusun menjadi yang lebih kompleks. Seperti itu. Dan kalau untuk katabolisme yang respirasi seluler itu, dia menghasilkan energi. Toh? Kita sudah bahas waktu itu dia 36 sampai 38 ATP. Tetapi untuk fotosintesis itu terbalik. Dia membutuhkan energi. Begitu. Jadi itulah perbedaan antara respirasi seluler dan fotosintesis. Tetapi sebenarnya mereka ini reaksi itu saling berkebalikan. Nah, jadi bentar, mungkin kita masih ingat ini reaksi C6 H12 O6 ya toh tambah apa? O2 menghasilkan apa? CO2 tambah H2O tambah energi toh 36 sampai 38 ATP. Nah,
Kalau, nah ini yang respirasi seluler. Kalau fotosintesis, tinggal kalian balik energi, ya oke mungkin ini kita hapus dulu, kalau untuk kita abaikan dulu ini, karena jumlah bisa beda. Kalau untuk fotosintesis ya energi, tambah H2O, tambah CO2, anak panah ke sini, menghasilkan glukosa tambah oksigen. Jadi mereka berdua punya keterkaitan itu adalah dia punya reaksi itu saling berkebolak-balikan. Kalau dia ke arah kiri, ke arah kanan, itu respirasi seluler, tapi kalau ke arah kiri, itu adalah fotosintesis. Gitu. Jadi itu fotosintesis. Nah sekarang mari kita pelajari sudah dia punya. Nah sekarang ini bagaimana tumbuhan. Jadi kalau fotosintesis itu secara gamblang, secara umum itu bagaimana tumbuhan menyerap cahaya matahari. Energi sebenarnya, bagaimana tumbuhan menyerap energi dalam cahaya matahari yang dikenal dengan istilah foton. Jadi foton itu adalah energi yang terkandung di dalam cahaya matahari. Nah, kemudian dia mengubah itu energi cahaya menjadi energi kimia. Energi kimia itu yang terdapat di dalam makanan, yang karbohidrat, yang dihasilkan itu. Dalam bentuk apa? Dia punya buah, dia punya biji, atau bahkan yang dia punya umbi-umbian, seperti itu. Nah, sebagaimana yang kita sudah bahas pada pertemuan pada pertemuan sebelumnya, semua organisme itu membutuhkan energi. Ingat itu baik-baik. Nah, beberapa organisme itu tidak dapat membuat makanannya sendiri atau dikenal dengan istilah heterotrof. Ya, di mana heterotrof itu organismenya atau makhluk hidupnya memperoleh energi dari makhluk hidup lain. Nah, seperti kita manusia, kita harus makan tumbuhan, kita harus makan hewan. Nah, karena kita memang tidak bisa membuat makanan kita sendiri. Tetapi beberapa organisme itu mampu membuat makanannya sendiri. Dalam hal ini, dia mampu memperoleh energi langsung dari cahaya matahari. Nah, itulah yang dikenal dengan istilah organisme autotrof. Di mana tadi energi matahari itu, energi cahaya matahari itu dia serap, kemudian dia ubah atau dia konversi menjadi energi kimia, di mana energi kimia ini tersimpan dalam bentuk glukosa atau senyawa organik. Ini dia punya reaksi kimia yang tadi itu CO2 tambah H2O tambah energi menjadi O2 dan glukosa. Tapi kalau reaksinya kita balik, itu justru merupakan reaksi respirasi seluler. Seperti itu ya. Nah, sekarang yang berikut, energi itu digunakan untuk apa? Nah, energi itu nanti digunakan untuk melakukan berbagai macam aktivitas atau fungsi kehidupan. Seperti pertama, melakukan aktivitas kerja, yaitu seperti Pak sekarang merekam kita punya pembelajaran. Nah, itu kan Pak rekam, itu berarti energi, itu butuh, itu Pak beraktivitas, dan beraktivitas pasti butuh energi. Kalian juga pasti kalau mau belajar untuk ujian, belajar untuk ulangan, mengerjakan tugas, itu juga pasti itu termasuk aktivitas kerja yang membutuhkan energi. Seperti itu. Yang kedua, aktivitas seluler, di mana tubuh kita itu dari tingkat organisme sampai pada tingkat seluler, itu selalu bertumbuh dan berkembang. Nah, itu juga butuh energi. Dan untuk apa? Reparasi jaringan yang rusak misalnya. Yaitu kalau kita baru sembuh dari sakit, atau kita ada luka atau lecet atau cedera, nah itu kan butuh perbaikan. Nah, perbaikan itu berarti juga butuh energi. Ini Pak sudah pernah bilang tuh, sekecil apapun aktivitas itu pasti butuh energi. Kemudian untuk melakukan transport aktif. Nah, ini Pak sudah bahas di Cambridge kelas 10 ya. Cambridge kelas 10 di mana transport aktif itu adalah transport zat yang membutuhkan energi. Yang seperti apa? Seperti fagositosis, pinositosis,
endositosis, eksositosis, transport natrium kalium, transport NAK. Nah, itu semua merupakan contoh dari transport aktif. Nah, itu semua membutuhkan energi. Untuk bereproduksi, ya. Jadi di dalam tubuh kita untuk menghasilkan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Sebentar ya. Oke, sorry ya ada tadi ada ke belakang sebentar. Deeply sorry. Oke. Kemudian ya untuk reproduksi. Jadi bisa saja dalam tubuh kita misalnya saja untuk tubuh kita menghasilkan sel-sel kelamin, sel-sel sperma, sel-sel ovum, ya itu saja itu juga butuh energi. Kemudian untuk mensintesis produk-produk sel seperti apa? Kita punya metabolit primer, metabolit sekunder. Metabolit primer itu adalah zat-zat yang memang dibutuhkan untuk aktivitas keseharian kita. Kalau metabolit sekunder itu metabolit yang dihasilkan setelah kita sudah menghasilkan metabolit primer, yang itu biasanya dimanfaatkan untuk kebutuhan-kebutuhan sekunder, ya seperti apa? Seperti respon kita terhadap cekaman lingkungan misalnya, seperti itu. Misalnya kalau tumbuhan dia menghasilkan getah-getah, kalau kalian lihat ada tumbuhan di depan pohon menghasilkan getah, gitu. Atau hewan menghasilkan racun. Nah, itu semua untuk membuatnya itu membutuhkan apa? Energi, begitu. Apa itu kerja atau usaha? Ini mungkin kita bahas tentang fisika. Ya. Usaha itu apa? Kemampuan bagaimana ini tuh gaya. Work is the ability to change or move matter against other forces. Ya, jadi ini usaha. Usaha itu dia punya rumus apa tuh? Gaya kali perpindahan. Ya. Nah itu yang kalian cek kembali di fisika. Ini dia mulai lebih kepada apa ya? Bermain konsep fisika sedikit. Jadi usaha atau W kerja itu sama gaya kali perpindahan toh. Jadi nah itu juga pasti butuh energi. Energi di sini artinya yang gaya itu. Seberapa banyak kita punya energi supaya bisa memberikan gaya untuk melakukan perpindahan. Sejauh mana itu perpindahan itu benda atau objek itu akan tergantung dari kita punya jumlah energi yang kita keluarkan atau jumlah energi yang dibutuhkan. Seperti itu. Kemudian autotrof atau disebut juga produser itu dia mengubah cahaya matahari dan CO2 dan juga air ya. Jadi cahaya matahari, CO2 dan air menjadi glukosa. Inilah yang merupakan mereka punya makan. Nah, yang termasuk organisme autotrof itu apa? Itu adalah semua tumbuhan, ya, tumbuhan hijau, alga atau ganggang, dan juga bakteri hijau biru atau ganggang hijau biru. Atau biasa orang bilang cyanobacteria. Ya. Jadi organisme yang prokariotik maupun eukariotik itu semua kalau selagi mereka mengandung pigmen fotosintetik berarti mereka mampu berfotosintesis, berarti mereka adalah organisme produser atau autotrof. Seperti itu. Ya. Jadi kalau tumbuhan ganggang ini termasuk organisme eukariotik, kalau cyanobacteria atau ganggang hijau biru atau biasa orang bakteri hijau biru itu adalah termasuk prokariotik. Mengenai prokariotik dan eukariotik, Pak tidak perlu bahas lagi apa itu. Untuk silakan lihat kembali materi Cambridge ataupun materi Purnas yang sebelumnya, begitu. Nah, dari sekitar 40 juta spesies di muka bumi ini, hanya sekitar 10% saja yang bisa berfotosintesis. Seperti itu.
Nah, tetapi ada juga organisme autotrof lainnya yang mereka itu tidak mengambil energi dari cahaya matahari, tetapi mereka ambil itu dari senyawa-senyawa inorganik. Mereka ambil itu dari oksidasi senyawa-senyawa inorganik. Nah, itu suatu proses yang dikenal dengan istilah kemosintesis. Ya, nah, jadi kalau foto itu cahaya, kemo itu kimia. Jadi kalau Jadi kalau fotosintesis itu dia mengambil energi dari cahaya matahari. Kalau kemosintesis itu yang dia ambil adalah oksidasi senyawa kimia. Tetapi yang di sini yang kita mau bahas adalah fotosintesis. Ya, oke, sorry. Tetapi untuk topik kali ini kita tidak akan bahas soal kemosintesis, kita akan bahas soal fotosintesis. Nah, ini semoga, tapi kayaknya kalau kita mau bahas semua satu kali mungkin tidak bisa, biar Pak perlahan-lahan saja dulu, jadi mungkin kita akan 2 kali pertemuan dulu ya. Nanti setelah 2 kali pertemuan baru Pak kasih tugas, setelah tugas baru kita ulangan. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini nomor 8 itu kalian sudah bisa pahami, produser itu apa, ini consumer itu apa, produser itu produce, mampu membuat makanan sendiri, produce, ya. Itu yang autotrof. Kalau heterotrof itu tidak dapat membuat makanan sendiri, itulah consumer. Jadi sebenarnya kalau di buku-buku dulu itu kan mereka tulis kalau dalam bahasa Indonesia itu produsen dan konsumen, tapi sekarang itu istilahnya sudah diubah ya. Kita ubah jadi produser dan konsumen. Okay, remember that. Nah, yang termasuk heterotrof itu apa? Yang termasuk heterotrof itu ya hewan, termasuk kita manusia, toh jamur, beberapa bakteri, dan juga beberapa protista. Ini semua kalian sudah pelajari di ini ya. Nah, ini dia punya siklus. Jadi lihat, karbon dioksida tambah air itu oleh organisme autotrof akan menghasilkan oksigen tambah apa? Ups. Pak tidak bisa arahkan kursor yang tidak ini. Jadi kalian lihat saja yang di bawah ini di sini. Sebentar. Um, ya, jadi lihat ya. CO2 tambah air itu oleh organisme autotrof akan diubah menjadi glukosa tadi yang organic compound, senyawa organik itu yang glukosa tambah oksigen. Nah, ini yang prosesnya disebut dengan fotosintesis. Proses konversi ini pastinya juga membutuhkan cahaya matahari dan juga pigmen fotosintetik yang ada di dalam tumbuhan itu sendiri. Nah, itu nanti senyawa organik ini dan oksigen ini akan digunakan akan dimanfaatkan oleh organisme heterotrof dan juga organisme autotrof itu sendiri untuk apa mereka konsumsi itu mereka makan tuh. Nah, jadi ingat fotosintesis itu tidak hanya untuk kita heterotrof tetapi juga untuk tumbuhan itu sendiri, mereka juga butuh makan, ya kan. Nah, nanti ketika mereka mengkonsumsi itu senyawa organik makanan tadi, itu mereka akan oksidasi menghasilkan energi toh, berarti mereka melakukan respirasi seluler. Hasil dari respirasi seluler, senyawa sampingannya, ya, senyawa limbahnya menghasilkan CO2 tambah air. Itu nanti akan dimanfaatkan kembali oleh tumbuhan. Seperti itu. Ya, Pak izin sebentar dulu, jadi Pak pause dulu ini rekaman. Ya. Oke. Jadi semoga ini sudah bisa paham ini ya.
Jadi itulah dia punya keterkaitan. CO2 tambah air masuk dengan bantuan cahaya matahari, masuk juga ke organisme autotrof, terus baru itu yang fotosintesis yang menghasilkan ini glukosa, ya makanan pada umumnya, oksigen, itu nanti dimanfaatkan lagi oleh organisme heterotrof dan juga autotrof itu sendiri. Baru nanti kita oksidasi itu melalui respirasi seluler menghasilkan CO2 tambah H2O, dan demikian siklusnya berulang kembali. Nah, fotosintesis dan respirasi seluler itu sendiri itu merupakan apa? Jalur biokimia. Dia cuma kasih pengantar saja. Nah, jadi apa itu jalur biokimia adalah serangkaian reaksi kimia yang bermula dari satu reaksi ke reaksi berikut, yang nantinya yang bermula dari suatu senyawa yang disebut dengan reaktan, yang nantinya akan diubah menjadi suatu senyawa lain yang disebut dengan produk. Nah, itu mungkin kalian sudah pelajari itu di kimia ya. Jadi kalau senyawa kimia itu ada reaktan, reaktan itu yang nanti mau kita reaksikan. Setelah dia bereaksi, dia akan menghasilkan produk. Jadi contohnya seperti kalau fotosintesis ini yang merupakan reaktan adalah apa? Reaktannya itu adalah CO2 dan H2O. Nanti produknya adalah apa? Produk utamanya adalah glukosa, sedangkan produk sampingan atau byproduct itu adalah apa? Oksigen. Nah, hanya organisme autotrof saja yang mampu atau memiliki kemampuan untuk berfotosintesis. Seperti itu. Oke, ini kayaknya sudah diulang-ulang saja, kita sudah bahas ini. Ini sudah, ini dia bahas tentang ini. ATP apa semua itu sudah. Nah, ini sekarang kita masuk ke fotosintesis. Ya. Nah, ingat fotosintesis itu berlangsung di organel apa? Kemarin kita sudah, kalau di respirasi seluler, kita sudah bahas bahwa kalau respirasi seluler berlangsung di organel apa? Mitokondria. Nah, sedangkan kalau fotosintesis berlangsung di mana? Fotosintesis berlangsung di suatu organel yang namanya kloroplas. Nah, dengan demikian kita harus tahu struktur dari kloroplas itu sendiri. Jadi kalau kloroplas ini ya, ini gambar dari kloroplas. Ups, ada tumbuhan. Bisa lihat ini kloroplas ya. Ya ini oke, sebentar ini kurang terang. Nah, lihat ini ya. Ini sebenarnya sel, tetapi kalian lihat di dalam tuh ada kayak bulatan-bulatan kecil lagi tuh. Kayak satu sel ada kayak 3 sampai 4 bulatan yang warna hijau. Nah, itulah kloroplas. Tidak macam-macam ya dia bentuknya. Ini. Ya, nah ini. Jadi ini kalau sel, kalian lihat sel itu sebenarnya dia ada banyak sekali kloroplas. Di dalam itu ada banyak sekali ya. Bukan hanya satu, tapi ada banyak. Tergantung spesiesnya. Kalau tadi kita lihat cuma 3 sampai 4. Kalau ini justru lebih banyak lagi. Semakin banyak kloroplas berarti semakin banyak populasi fotosintesis semakin tinggi. Berarti produk yang dihasilkan pun semakin banyak. Atau minimal mungkin dia punya buah itu besar ya. Kayak kalian bayangkan seperti kalau kayak nangka, ya tuh buah nangka apalagi. Dia punya buah yang besar-besar tuh ya pasti semangka, ya tuh pasti dia seperti ini. Begitu. Ya, oke. Okay. Ya Pak, kembali ke sini. Berarti kalian sudah tahu bahwa fotosintesis itu berlangsung di kloroplas. Nah, oh ya, sorry, berarti kita harus tahu dulu struktur dari kloroplas. Mana ini gambar yang ini saja nih. Oke, mantap. Ini gambar lebih terang. Nah, ini.
inilah gambar dari kloroplas. Jadi kalau kita lihat dari luar begitu, dia tampak seperti bulatan lonjong. Tapi kalau kita coba bedah dia, isi dalam itu seperti ini. Ya. Jadi ada membran luar dan membran dalam. Kemudian dia ada struktur-struktur tambahan seperti ini. Nah, kita lihat ya, kalau yang warna abu-abu ini sebenarnya berisi cairan ya. Cairan ini disebut dengan stroma. Jadi kalian bayangkan seperti kalau pada mitokondria itu kan ada cairan juga toh, tapi cairannya kan kita sebut sebagai apa? Matriks. Tapi kalau di kloroplas atau plastida kita sebut dia sebagai stroma. Nah, jadi itu yang abu-abu ini stroma, sedangkan yang ini kalian lihat ini yang setiap lembaran ini atau setiap segmen ini disebut dengan tilakoid. Nah, tumpukan dari tilakoid disebut dengan grana. Jadi grana itu tumpukan dari tilakoid ya. Jadi ini satu tumpukan ini grana, sedangkan setiap dia punya apa nih? Segmen atau belahan itu disebut dengan tilakoid. Nah, sekarang Pak langsung saja ke reaksi fotosintesis itu sendiri. Perhatikan, fotosintesis itu dibagi menjadi dua tahap. Dua tahap secara utama, yaitu reaksi terang dan reaksi gelap. Kalau reaksi terang, itu berlangsung di mana? Grana atau tilakoid sama-sama. Itu reaksi terang. Kalau reaksi gelap berlangsung di stroma. Ingat itu. Ya, jadi fotosintesis ada dua tahap. Reaksi terang dan reaksi gelap. Reaksi terang berlangsung di grana atau tilakoid sama saja. Sedangkan stroma, kok stroma lagi. Sedangkan kalau reaksi gelap berlangsung di stroma. Nah, begitu. Ini supaya lebih gampang Pak tulis di sini. Reaksi terang, Pak tulis ini saja. Reaksi terang berlangsung di mana? Tilakoid atau grana. Berfungsi untuk apa? Menghasilkan energi. Sebentar, saya lupa ketik dulu. Oke. Ini semua bisa dilihat ini. Nah, reaksi terang itu disebut juga reaksi bergantung cahaya. Artinya apa? Bahwa dia itu harus ada cahaya dulu. Dengan kata lain, pasti harus berlangsung pada siang hari. Karena dia bergantung cahaya. Terjadi di mana? Di tilakoid atau grana. Fungsinya apa? Untuk menghasilkan energi. Energi berupa apa? ATP dan NADPH. Nah, NADPH ini kalian bayangkan sama seperti NADH. Kalau pada respirasi seluler dia NADH, tapi kalau pada tumbuhan dia NADPH. Nah, kemudian kalau reaksi gelap, reaksi gelap itu tidak bergantung cahaya, terjadi di mana? Stroma dan
menghasilkan senyawa organik dalam kurung glukosa. Jadi kalau reaksi gelap itu reaksi yang tidak bergantung cahaya. Artinya gini, bukan berarti, ini perhatikan baik-baik, bukan berarti kalau gelap berarti dia berlangsung pada sore atau malam hari. No. Reaksi gelap itu artinya bahwa dia tidak bergantung cahaya. Dia tidak memerlukan cahaya matahari. Jadi meskipun dia terjadi pada siang hari, tetapi dia tidak sedang mengambil itu cahaya. Ingat itu baik-baik. Jadi reaksi gelap itu reaksi yang tidak bergantung cahaya, tetapi bukan berarti bahwa dia itu, ya, jadi reaksi yang tidak bergantung cahaya, tetapi bukan berarti dia itu tidak harus berlangsung pada malam hari, tidak. Tetapi dia itu bisa juga berlangsung pada siang hari, tetapi dia tidak peduli dengan itu cahaya matahari. Berlangsung di mana? Di stroma tadi, dan dia punya tujuan itu atau fungsi dari reaksi gelap untuk menghasilkan senyawa organik atau glukosa. Jadi glukosa yang kita makan misalnya dari buah-buahan kayak buah mangga atau buah apa begitu, buah alpukat atau itu tuh semuanya dihasilkan selama reaksi gelap. Nah, terus apa hubungan reaksi terang dan reaksi gelap? Hubungannya adalah nah ini hubungannya di sini. Kasih anak panah ke bawah. Artinya apa? Bahwa energi yang dihasilkan oleh reaksi terang itu nanti akan dipakai oleh reaksi gelap untuk membuat glukosa. Ingat itu baik-baik. Jadi kalau boleh dibilang reaksi terang ini sebenarnya dia masih mirip dengan respirasi seluler dulu. Karena apa? Menghasilkan energi. Dia mirip dengan respirasi seluler. Karena masih menghasilkan energi. Nanti dia sudah buat energi habis, baru di reaksi gelap dia akan sedangkan nanti kalau dia sudah menghasilkan energi, nanti itu energi akan dipakai di reaksi gelap untuk menyusun senyawa organik. Seperti itu. Sampai di sini Pak harap semua bisa paham. Itulah keterkaitan. Jadi itu reaksi fotosintesis ada dua tahap utama, reaksi terang dan reaksi gelap. Itu dua tahap utama. Sekarang kita akan bahas satu persatu. Reaksi terang dan reaksi gelap. Ya. Nah, oke. Jadi kita kembali ke sini dulu. Jadi kalau di stroma itu dia berupa cairan. Sedangkan di tilakoid atau grana itu kenapa dia warna hijau kayak begini? Karena di dalam sinilah terkandung apa? Terkandung pigmen-pigmen fotosintetik itu ada di tilakoid dan grana, ya. Nah, jadi misalnya klorofil A, B, C, bahkan sekarang ini klorofil sudah sampai F. Kemudian karotin, karotin itu yang pada carrot, warna oranye. Nah, terus xanthofil itu yang warna kuning ke ini, kuning keemasan itu xanthofil. Terus ada pigmen apa lagi? Ya pokoknya pigmen ini yang warna oranye, warna merah, macam-macam itu. Pokoknya yang ada pada daun itu sudah. Dia berada pada tilakoid dan grana. Nah, itu pigmen-pigmen semua, ya. Jadi perhatikan baik-baik. Ya. Tadi Pak bilang pigmen-pigmen fotosintetik itu kan terdapat di mana? Terdapat di dalam plastida. Secara lebih spesifik lagi, terdapat di bagian mana dari plastida? Terdapat di bagian grana atau tilakoid. Nah, di dalam ini tilakoid atau grana ini pigmen ini sebenarnya mereka tidak berdiri sendiri. Mereka itu terdapat dalam satu kesatuan. Ya. Satu kesatuan yang dikenal dengan istilah apa? Fotosistem. Oke. Ini ya. Jadi lihat ini bulatan-bulatan yang kayak tablet ini yang warna hijau-hijau ini, inilah pigmen fotosintetik. Ya, perhatikan baik-baik. Pigmen fotosintetik. Nah, jadi mereka ini
tidak terdapat sendiri-sendiri, mereka tidak independen. Mereka itu terdapat dalam satu kesatuan. Nah, gabungan dari beberapa pigmen itu yang dikenal dengan istilah apa? Fotosistem. Jadi sebenarnya fotosistem itu dapat kita artikan sebagai apa? Sebagai unit fungsional. Ingat, perhatikan baik-baik ya. Unit fungsional yang secara langsung menyerap foton. Tadi masih ingat toh apa itu foton? Unit fungsional yang menyerap foton atau energi cahaya matahari untuk nanti mau menghasilkan energi. Nah, begitu ya. Perhatikan baik-baik. Nah, fotosistem ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu apa? Pusat reaksi dan pigmen aksesoris. Perhatikan baik-baik. Fotosistem dibagi lagi menjadi dua bagian, yaitu reaction center atau pusat reaksi dan pigmen aksesoris. Nah, pusat reaksi itu dia yang secara langsung nanti akan mengolah itu foton, untuk nanti mau menghasilkan energi dalam fotosintesis. Ya, perhatikan baik-baik. Sedangkan kalau pigmen aksesoris itu apa? Jadi pusat reaksi itu yang ini dua nih. Biasanya pusat reaksi itu berupa klorofil A. Nanti kalau pigmen-pigmen yang lain seperti klorofil B, C, D, dan pigmen-pigmen yang lainnya itu, yang ini, nah, dia itu yang disebut dengan pigmen aksesoris. Dia itu yang ini. Semua ini pigmen aksesoris. Apa fungsi pigmen aksesoris? Pigmen aksesoris itu artinya apa? Tambahan. Nah, jadi dia itu pigmen tambahan yang berfungsi untuk apa? Memperluas bidang penyerapan foton. Jadi semakin banyak pigmen aksesoris berarti semakin banyak foton yang bisa diserap. Nanti ini foton yang bisa diserap ini nanti dia akan over ke pusat reaksi karena yang bisa mengolah hanya pusat reaksi. Tidak bisa pigmen aksesoris. Pigmen aksesoris hanya bisa terima saja dan dia store itu, supply itu ke pusat reaksi. Nanti pusat reaksi terima itu cahaya matahari, foton itu baru dia akan olah. Olahnya seperti apa? Nanti baru kita lihat di proses berikutnya. Jadi itu tadi dua bagian dari fotosistem, yaitu pusat reaksi dan juga pigmen aksesoris. Nah, tetapi fotosistem itu sendiri dibagi lagi jadi dua jenis. Ingat ya, jadi dia pembagian ada dua, kemudian dia jenis juga ada dua. Ada dua jenis fotosistem secara umum. Ya, tidak ada. Maksudnya Pak, memang ada di sini, tapi sini gambarnya semua kompleks buat kalian, jadi biar Pak buat saja di sini di whiteboard. Nah, fotosistem itu ada dua. Biasa fotosistem itu dilambangkan dengan huruf T. Nah, karena dari bahasa Inggris, so, foto itu kan PH, fotosistem. Jadi dilambangkan dengan huruf P. Fotosistem dilambangkan dengan huruf P. Kemudian ada dua. Sebentar. Oops. Oh, ada dua. Ada dua jenis, yaitu apa? P1. Dilambangkan dengan P1. P1 nama lainnya adalah P700. Artinya apa? Aktif menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Itu ya. Terus jenis yang kedua adalah apa? P2. Itu nama lainnya adalah P680. Itu panjang gelombangnya 680 nanometer. Begitu ya.
Jadi fotosistem itu dilambangkan dengan huruf P. Ada dua jenis. P1 atau biasa orang bilang P700. Itu dia menyerap cahaya matahari dengan panjang gelombang 700 nanometer. Makanya kenapa disebut 700. Ada juga yang biasa bilang 720. Sama saja. Ya, tapi tunggu sebentar. Biasanya 720 sih. Sebentar. Wait a second. Ya, 700 ya. Betul, 700. Di mana tadi? Kursi. Ya, ya. Jadi fotosistem itu dilambangkan dengan huruf P. Ada dua jenis, P1, P700, karena dia memang aktif menyerap cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer. Sedangkan kalau P2, dia aktif menyerap cahaya dengan panjang gelombang 680 nanometer. Seperti itu. Harap yang sudah bisa paham ini. Oke. Nah, kalau sudah, nah nanti ini P1 dan P2 ini yang fotosistem ini, mereka yang secara langsung ya, mereka ini yang secara langsung akan menyerap cahaya matahari yang dalam hal ini foton untuk nanti menghasilkan energi. Sudah Pak kasih waktu dulu beberapa detik untuk lihat ini, pahami dulu. Kalau sudah berarti Pak bisa clear ini. Sekarang kita bahas sudah satu persatu, mulai dari reaksi terang sampai reaksi gelap. Ya. Sekarang reaksi terang dulu. Reaksi terang. Reaksi terang itu dibagi menjadi apa? Dua. Nah, jadi reaksi terang dibagi lagi menjadi dua tahap. Apa saja itu tahap? Tahap yang pertama disebut dengan fotofosforilasi non siklik. Dan yang kedua fotofosforilasi siklik. Nah, bentar, lebih baik Pak tulis memang ini. Oke, nah ini merupakan adalah rangkuman dari reaksi terang. Ya, jadi reaksi terang itu ada dua, fotofosforilasi non siklik, dia bukan berupa siklus, dan yang kedua fotofosforilasi siklik, di mana dia bukan merupakan suatu siklus. Nah, fotofosforilasi non siklik dia membutuhkan dua fotosistem, yaitu P1 dan P2, dan nanti hasilnya itu adalah ATP dan juga NADPH. Sorry Pak, lupa tambah NADPH, bukan NADP. Sedangkan kalau siklik, dia hanya butuh P1 saja, dan dia hanya menghasilkan ATP saja. Perhatikan ini baik-baik. Ini yang kalian harus hafal dulu.
Non-siklik butuh 2 fotosistem, sedangkan siklik hanya butuh P1 fotosistem saja. Dan dia punya hasil, kalau non-siklik menghasilkan ATP dan NADPH, sedangkan kalau siklik hanya ATP saja. Ya. Ingat itu baik-baik. Nah, sekarang mari kita bahas yang non-siklik. Oke, mantap. Ini yang terang. Oke. So, bagaimana non-siklik ini bisa terjadi? Oke, ini mungkin kalian apa yang penting hafal saja. Kalau belum paham, paling nanti itu kalian baca lagi tambahan di textbook supaya kalian bisa lebih paham ya. Tapi sekarang Pak coba jelaskan dulu, semoga kalian bisa paham. Sekarang untuk non-siklik, perhatikan baik-baik. Non-siklik itu kan tadi dia butuh 2 fotosistem toh, P1 dan P2. Tetapi dia punya proses itu sebenarnya, sebentar Pak perbesar saja. Mau mati. Sorry. Jadi tadi kita sudah tahu bahwa non-siklik itu dia butuh 2 fotosistem, P1 dan P2. Nah, tetapi dia punya proses secara berurutan, itu adalah dari P2 dulu baru ke P1. Ingat itu baik-baik ya. Jadi untuk non-siklik itu dimulai dari P2 dulu, baru dia ke P1. Lihat saja dari penggambar ini. Nah, sekarang perhatikan baik-baik. Ini sekarang kalian, kalau Pak jelaskan ini, kalian juga sambil bayangkan rantai transport elektron pada respirasi seluler yang kita sudah bahas minggu lalu. Itu ini kalian ingat ya. Jadi rantai transport elektron yang sudah kita bahas minggu lalu. Karena dia punya proses itu mirip. Ya, lihat. Pada P2, pasti atau P680, dia aktif menyerap cahaya dengan panjang gelombang berapa? 680 nanometer toh. Jadi ketika dia menyerap itu cahaya, itu akan menyebabkan elektron di ini fotosistem ini akan secara kimiawi akan naik ke tingkatan orbital yang lebih tinggi. Ini secara kimiawi dikenal dengan istilah eksitasi. Elektronnya akan tereksitasi. Itu nanti kalian bisa tanya lagi di kimia, kira-kira itu maksudnya apa tereksitasi ya. Jadi dia naik ke tingkatan orbital yang lebih tinggi. Nah, ketika dia naik, dia akan ditangkap oleh akseptor elektron primer. Ya, jadi sama seperti ini rantai transport elektron itu kan elektron di over. Nah, di over dari satu protein ke protein yang lain tuh sama seperti yang kita sudah bahas kemarin. Nah, ketika dia di over, dia tereksitasi. Tereksitasi itu bayangkan saja kayak dia dilempar gitu, dibuang ke atas atau dilempar gitu. Dilempar dia ditangkap oleh akseptor elektron primer. Nanti akseptor elektron primer ini dia akan over itu ke berikut lagi ke protein berikut yang namanya PQ, plastoquinon. Terus di over lagi ke protein berikut yang namanya sitokrom kompleks. Terus dia akan over lagi ke PC, plastosianin. Nah, ketika dia di over, dia turun begini. Nah, dari situlah akan terbentuk energi. Karena apa? Terjadi rantai transport elektron. Nah, makanya dia menghasilkan ATP. Nah, pada saat yang bersamaan, fotosistem 1 juga sedang menyerap foton cahaya tuh yang panjang gelombang berapa? 700 nanometer. Dia tereksitasi juga. Elektronnya dilempar ke atas, terus dia ditangkap lagi oleh akseptor elektron primer, terus dia turun, dia di over lagi. Di over ke mana? Ke protein yang namanya FD, ferrodoxin. Terus di over lagi ke protein berikut yang namanya NADP plus reduktase. Kalau ada AC berarti itu enzim, di mana enzim ini akan mengkatalisis reaksi pembentukan NADP plus tambah 2H plus menjadi NADPH. Makanya ini prosesnya menghasilkan apa? ATP di sini dan juga NADPH tuh sudah tahu. Makanya non-siklik menghasilkan 2 bentuk energi, ATP dan NADPH. Begitu ya.
Sampai sini Pak harap bisa dipahami. Nah, sekarang kalian perhatikan. Di P1 dulu. Ketika di P1 ini kan tadi Pak bilang elektronnya sudah dilempar ke atas, toh? Dilempar ke atas. Nah, sekarang di bawah sini berarti pasti kosong. Nah, kalau kosong, kalau tidak diisi, berarti nanti NADPH ini tidak bisa dibuat lagi. Jadi dia stoknya itu harus ada terus, ya kan? Nah, sekarang dari mana stok ini? Ketika elektron sudah dilempar ke atas, elektron ini kan hilang atau kosong, tidak ada. Dia akan diisi oleh apa? Akan diisi oleh elektron yang tadi sudah naik di sini toh. Di sini kan tadi elektron sudah dilemparkan ke atas, terus dia turun lagi, dia isi di sini. Nah, berarti bisa. Jadi kalau di sini sudah naik kosong, dia akan diisi oleh elektron yang sudah ada pada P2 toh. Nah, jadi nanti elektron dari P2 akan naik ke sini, terus turun dia akan isi lagi di P1. Nah sekarang bagaimana kalau P2? P2 kalau depo elektron sudah naik, siapa yang isi dia? Ya kan tadi kalau P1 elektronnya naik, kosong di sini, nanti P2 yang akan isi, karena kan P2 po elektron dia naik, dia turun, dia isi kembali di sini. Nah sekarang bagaimana kalau yang P2? Ketika dia naik, berarti elektronnya hilang. Nah nanti siapa yang akan isi kasih dia kekurangan elektron itu? Nah, kalian perhatikan di sini, kekurangan elektron untuk P2 itu akan diisi oleh air. Nah, air itu nanti akan dipecah juga oleh cahaya matahari, ya. Dalam suatu istilah, dalam suatu reaksi kimia yang namanya fotolisis air. Ingat itu, fotolisis air itu adalah reaksi pemecahan air dengan bantuan cahaya matahari. Apa fungsinya? Fungsinya adalah air ini mau dipecah atau mau diuraikan supaya nanti menghasilkan supaya menghasilkan elektron. Jadi nanti elektron dari air itu yang nantinya akan mengisi P1, P2, P2. Nah, reaksi pemecahan air itu nanti akan menghasilkan oksigen. Nah, oksigen itu yang nantinya akan dikeluarkan oleh tumbuhan. Jadi, tumbuhan selama ini menghasilkan oksigen. Kalian sudah tahu sekarang berasal dari mana itu oksigen? Berasal dari pemecahan air. Fotolisis air. Ingat itu baik-baik. Kalau Pak kasih ujian, kalian bisa jawab ya. Jadi itu, kalau Pak tanya oksigen itu udah pada tumbuhan itu berasal dari reaksi mana? Reaksi terang atau reaksi gelap? Jawabannya reaksi terang. Lebih spesifik lagi, reaksi terang yang mana? Lebih spesifik lagi, reaksi terang yang non-siklik. Yang lebih spesifik lagi, non-siklik yang mana? Yaitu waktu fotolisis air. Nah, apa hubungannya ini ya? Jadi pada waktu fotolisis, airnya itu diuraikan oleh cahaya matahari supaya kita mau ambil dia punya elektron. Elektron ini yang nantinya akan diisi di fotosistem 2. Sedangkan oksigen dibuang oleh tumbuh. Jadi sekarang kalian sudah tahu air itu selama ini kita pikir bahwa air itu kita siram ke tumbuhan itu tujuannya untuk apa? Pertama, melarutkan nutrien, yaitu supaya tumbuhan itu bisa bertumbuh dan berkembang. Tetapi sekarang kita sudah tahu juga bahwa air itu ada fungsi yang kedua. Fungsi yang kedua itu sebagai apa? Sebagai donor elektron. Supaya apa? Donor elektron dalam proses fotosintesis. Seperti itu. Donor elektron dalam proses fotosintesis ya. Ini sekarang semua sudah tahu dia punya fungsi ini. Dengan demikian elektronnya itu dari air ke fotosistem 2 ke fotosistem 1. Jadi fotosistem 1 dia punya donor elektron dari mana? Dari fotosistem 2. Fotosistem 2 dia punya donor elektron dari mana? Dari air. Air dari mana? Dari yang kita siram, dari air hujan atau dari air bawah tanah. Nah, jadi air yang diserap oleh tumbuhan itu tidak hanya dipakai untuk melarutkan nutrien, tetapi nanti akan juga dipecahkan oleh cahaya matahari untuk nanti menghasilkan elektron. Elektron itu nanti dipakai untuk memberlangsungkan fotofosforilasi non-siklik. Begitu ya? Di sini Pak harap semua sudah bisa paham. Sekarang bagaimana kalau ini siklik? Ya,
Sebentar Pak, cari dulu yang siklik. Nah, kalau yang siklik, dia itu berupa siklus. Dan dia hanya melibatkan satu fotosistem saja, yaitu P1 atau P600, P700, P700. P1 atau P700 ya. Jadi kita lihat di sini. Sampai tadi cahaya matahari, ya toh, yang panjang gelombang berapa? 700 nanometer. Sebentar. Jadi P1 yang menyerap panjang ini cahaya dengan panjang gelombang 700 nanometer, dia tereksitasi itu, dilemparkan ke atas, diterima oleh akseptor elektron primer. Terus lihat, kalau tadi di fotosistem 2, dia kan belok ke kanan, tuh. Tapi kalau untuk siklik dia belok ke kiri. Dia belok ke kiri berarti ke ferrodoksin, sitokrom kompleks, plasosian, terus dia turun kembali. Nah, karena dia belok ke kiri berarti energi yang dihasilkan ada dalam bentuk ATP saja. Dan lihat, dia berupa siklus karena apa? Fotosistem 1 itu di elektron naik, terus turun, dia isi kembali. Nah, jadi dia tidak perlu fotolisis air, iya toh? Karena apa? Elektron yang naik ini, kemudian dia naik, nanti dia akan turun kembali. Jadi dia akan dipakai terus, dia akan didaur ulang. Sehingga makanya kenapa tahap ini disebut dengan fotofosforilasi siklik. Seperti itu ya. Jadi dia naik, dia turun, dia naik, dia turun. Jadi dia tidak perlu harus ada fotolisis air. Nah, inilah termasuk salah satu perbedaan antara siklik dan non-siklik. Kalau non-siklik ada fotolisis air, kalau pada siklik tidak ada fotolisis air. Kenapa tidak ada fotolisis air? Ya karena dia punya elektron sudah bisa mengisi dia punya kekosongan sendiri. Jadi elektronnya naik, terus dia akan didaur ulang atau akan dipakai kembali seperti itu. Ya, sampai di sini semua sudah bisa paham ya? Nah, dan karena dia belok ke kiri, makanya dia hanya membutuhkan ATP saja. Seperti itu. Bisa ini. Oke, jadi begitu ya. Saya harap semua sudah bisa paham ini antara siklik dan non-siklik. Ya, jadi itu fotofosforasi siklik dan non-siklik. Sebentar mungkin Pak ini. Oh, Pak Su ini ada. Ya nanti Bapak kirim dia punya ini saja materinya. Sekarang kita lanjut ke reaksi gelap dulu ya. Sekarang kita lanjut ke reaksi gelap. Reaksi gelap, oh ya, reaksi gelap dia punya nama lain, itu adalah reaksi gelap dia punya nama lain adalah siklus Calvin-Benson, sesuai dengan dia punya nama penemu. Coba lihat dulu apa dia punya siklus yang jelas, supaya ketika Pak jelaskan kalian bisa paham. Which one? Bentar ya. Ini bisa. Oke, ini saja. Nah, kalau reaksi gelap, ya, atau siklus Calvin-Benson, itu dia dibagi lagi menjadi ya semestinya bisa 3 sampai 4 tahap ya. Nah, 3 tahap utama dengan tambah 1 lagi tahap samping, jadi ada 4. Jadi yang pertama itu adalah bahwa siklus Calvin-Benson dibagi menjadi 3 tahap. Tahap yang pertama itu adalah fiksasi karbon.
fiksasi itu artinya diikat. Jadi lihat, sebanyak 3 molekul CO2 itu akan diikat oleh suatu senyawa yang namanya RUBP, ribulosa bifosfat. Ini RUBP. RUBP tambah dengan CO2 itu dikatalisis oleh enzim apa? Rubisco, ribulosa bifosfat karboksilase. Nah, dia akan ubah ini, dia akan mengkatalisis ini reaksi ini untuk nanti menghasilkan apa? 3 fosfogliserat, 3 PGA. Ya, jadi RUBP tambah CO2 menghasilkan 3 fosfogliserat. Menarik. Reaksi gelap atau siklus Calvin-Benson. Pertama, fase fiksasi karbon. Ini nanti baru kita ini apa ya? Lengkapi, tapi sekarang Pak fokus ke sini dulu. Jadi fase yang pertama fiksasi karbon di mana CO2 diikat oleh RUBP, ribulosa bifosfat, dengan bantuan enzim Rubisco atau kepanjangannya adalah ribulosa bifosfat karboksilase. Hasil reaksi kimia antara RUBP tambah CO2 akan menghasilkan 3 fosfogliserat atau nama lainnya 3 PGA, di persingkatannya 3 PGA. Nah, kemudian nanti dia akan lanjut ke tahap yang kedua, reduksi, di mana 3 PGA direduksi menjadi 1,3 bifosfogliserat atau 1,3 BPGA. Itu ketika direduksi begini dia butuh berapa? 6 ATP. Kemudian 1,3 BPGA akan direduksi lagi menjadi G3P atau PGAL atau fosfogliseraldehida atau nama lainnya adalah gliseraldehida 3-fosfat. Kalau 1,3 BPGA direduksi menjadi G3P itu membutuhkan energi sebanyak 6 NADPH. Nah, nanti ini G3P ini akan satu molekul G3P, kita bisa lihat dia berapa karbon ini? 3 karbon ya. 1, 2, 3. Nah, 1 G3P inilah yang akan diambil satu persatu untuk membuat glukosa. Sedangkan sisa G3P yang lainnya, lihat ini ada 5 G3P, ini ada 6 ya. Ada 6 G3P, satunya diambil untuk apa? Buat glukosa. Sisanya itu akan ke fase yang berikut, yaitu fase apa? Regenerasi akseptor karbon, di mana G3P akan diubah kembali menjadi RUBP, supaya apa? Bisa menerima kembali CO2, supaya ini siklus bisa berulang kembali. Nah, along the way, G3P ketika diubah menjadi RUBP, itu dia membutuhkan apa? 3 ATP. Nah, sekarang 1 G3P itu dipakai untuk membuat glukosa. Nah, kita tahu glukosa itu berapa karbon? C6H12O6. Berarti gulanya karbonnya ada 6. Sedangkan tadi Pak bilang G3P itu ada berapa sih di karbon? Karbonnya cuma ada 3 saja toh. Nah, berarti untuk membuat satu glukosa kita butuh berapa? G3P. Kita butuh 2. Dengan kata lain, ini siklus Calvin ini harus ada 2 siklus Calvin untuk membentuk satu glukosa. Nah, ya toh? Berarti kalian bisa kali ini jadi 2. Jadi ini 6 ATP, berarti kita kali 2, 12 ATP. Ini 12 NADPH, dan ini apa? 6 ATP untuk membuat satu glukosa. Karena apa? Ini satu siklus ini hanya untuk membuat satu G3P. Tapi kita tahu bahwa satu glukosa membutuhkan 2 G3P. Berarti semuanya itu kita kali dengan 2. Atau dengan kata lain, untuk membuat satu glukosa, kita butuh 2 siklus Calvin. Sampai sini Pak Arab semua sudah bisa paham. Hingga kalau boleh kita kasih rangkuman ini di whiteboard, Pak tulis seperti ini saja. Jadi kalau fase fiksasi karbon itu reaksinya bagaimana? Reaksinya itu CO2 tambah dengan apa? RUBP itu. RUBP itu akan menghasilkan apa? PGA atau phosphoglyceric acid, asam fosfoglyceric
fosfoglycerat. Nah, kemudian along the way dia akan butuh enzim apa? Rubisco toh. Rubisco itu yang enzim tadi. Kasih warna hijau. Gitu. Next, tahap yang kedua adalah apa? Tahap yang kedua adalah fase reduksi, di mana dia lanjut lagi. Dia lanjut dari PGA. PGA itu dia reduksi menjadi apa? BPGA, iya toh? Nah, yang difosfoglycerat, asam difosfoglyceric acid, BPGA, atau biasa orang bilang DPGA, sama-sama. DPGA. Kemudian dia akan direduksi lagi. Jadi sebenarnya ini fase reduksi ini ada dua reaksi kimia. Dia akan direduksi lagi menjadi apa? PGA, PGAL, fosfoglyceraldehida, atau dia punya nama lain G3P. Nah, along the way dia akan butuh berapa? Untuk reduksi PGA menjadi BPGA dia butuh berapa? Tadi kita kali 2, itu berarti 12 ATP. Ya toh? 12 ATP. Kemudian kalau yang ini dia butuh berapa? 12 NADP. Ya toh? Ini dia reaksi. Jadi CO2 tambah RUBP menjadi PGA. Terus fase yang kedua PGA lanjut lagi direduksi menjadi BPGA atau DPGA, itu butuh 12 ATP. Sedangkan DPGA direduksi lagi menjadi PGAL atau G3P, itu 12 NADPH, dia butuh energi 12 NADPH. Terus boleh Pak tambahkan fase yang ketiga, itu biasa orang bilang fase sintesis. Fase sintesis itu nanti G3P akan digunakan untuk membuat apa? Glukosa, dalam hal ini C6 H12O6. Itu ya, fase sintesis. Tapi fase sintesis ini ya kasih biru muda saja. Artinya ini semoga bisa dibaca. Ini fase apalah? Biasanya orang tidak jadikan ini sebagai ini tahapan ini, tapi tahapan utama ini yang Pak kasih biru tua ya. Kemudian yang terakhir adalah fase regenerasi. Kalau regenerasi itu nanti G3P. Jadi sebagian G3P masuk ke fase 3, sebagian G3P akan masuk ke fase 4. Untuk buat apa ini? Untuk menjadi RUBP kembali. Di mana prosesnya ini membutuhkan 6 ATP itu. Ya, oke. Jadi yang penting kalian hafal ini saja. Hafal ini dengan dia punya energi yang dibutuhkan. Ya, sorry Pak sambil makan ini. Kalian silakan siap makanan sendiri sambil kalau misalnya lagi nonton film atau apa begitu, mati sambil makan silakan. Dibuat santai saja. Oke. Ini kalau sudah dilihat habis, ya hafal saya ini ada 4 fase. Harus hafal di reaksi kimia. Ingat ini hafal memang, Pak sudah bilang, ini 2 bab yang kita sudah bahas, ini respirasi seluler dan fotosintesis. Ini semua akan diulang lagi akan kalian pelajari lagi di Kurnas kelas 12. Tetapi karena Pak yang ajar, dan kalau misalnya saja masih Pak yang ajar kalian di kelas 12, berarti ini Pak kasih lewat. Pak tidak ajar lagi. Nah, jadi silakan
simpan baik-baik ini rekaman, ditonton kembali. Kalau ada catatan atau apa yang kalian buat, kalau ada materi yang Pak posting di apa itu disimpan baik-baik karena akan kalian pakai untuk nanti kelas 12. Ingat itu baik-baik. Ya, apalagi nanti zamannya kalian ini mungkin sudah mulai ujian yang apa asesmen nasional itu. Tahun ini karena ada pandemi. Tahun depan ya kita pastinya kita berharap tidak ada lagi sehingga kalian ini yang nanti dapat itu asesmen nasional kayak semacam begitu. Jadi semua harus dipahami. Jadi dipahami bukan untuk dilupakan. Ingat ya, ini kalian ingat, kalian pahami, bukan supaya saya bisa naik kelas 12, setelah itu saya lupakan kembali. No, dipahami supaya nanti ketika di kelas 12, kalau memang kalian sudah ingat, kalian sudah lupa, terus kalau Pak ingatkan kembali, minimal kalian sudah lebih cepat ingatnya. Ya, jangan kayak seakan-akan kita harus ulang lagi dari nol, itu kan percuma toh. Nah, karena ini kan kalian harus bisa manfaatkan ini kelebihan ini, karena kalian punya kurikulum Cambridge dan juga kurikulum Kurnas. Kalau kurikulum Cambridge itu justru dia itu harus mendukung kurikulum Kurnas seperti ini. Jadi kalian lihat seperti kakak-kakak tahun sebelumnya yang sekarang ini, yang Kak Irfan mereka yang kelas 12 itu kan mereka sudah lebih enteng karena apa? Materinya itu Pak sudah anggap saya Pak sudah curi start dari waktu mereka kelas 11. Nah, sama seperti kalian ini yang sekarang ini sedang Pak lakukan. Pak sudah curi start supaya nanti sampai di kelas 12 kita bisa cepat kita bisa selesai materinya lebih duluan supaya nanti waktu yang ada kita bisa pakai untuk latihan soal untuk pengayaan begitu ya. Jadi ini Pak sudah coba sederhanakan ini reaksi ini tahap-tahap siklus Calvin, jadi Pak harap ini kalian bisa paham ya. Jadi mungkin itu saja untuk hari ini. Jadi hari ini ternyata fotosintesis sudah selesai ya, fotosintesis sudah selesai dan respirasi seluler sudah selesai. Jadi memang Pak maunya tuh habiskan ini dua dulu, baru kita tugas atau ulangan atau latihan soal atau apapun itu supaya lebih sinkron. Karena apa, dia itu kan satu paket ya, satu paket begitu. Jadi dan saling berhubungan erat. Jadi dengan demikian untuk dua bab itu sudah selesai ya, respirasi seluler dan fotosintesis. Nanti mungkin untuk yang minggu depannya lagi mungkin Pak akan kasih tugas saja, tugas untuk kalian coba kerjakan, dan ingat Pak sudah akan lebih ketat lagi. Ya seperti yang sebelumnya itu, kalau tidak kerja tugas berarti nilainya akan Pak kasih 0. Jadi dikerjakan baik-baik supaya nanti mau persiapan lagi untuk ulangan. Seperti itu. Nah, jadi itu saja. Terima kasih buat yang sudah menyaksikan video ini. Oke, thank you very much. Ingat jaga kesehatan semua ya, jaga kesehatan. Kemudian kalau kemana-mana jaga jarak. Ini sekarang ada hujan badai El Nino lagi nih. Nah, jadi just stay at home ya. Oke.